sudah bagus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kehadiran teman-teman memenuhi undangan kami dalam rangka konferensi pers ya terkait dengan hasil temuan awal ya. Jadi ini belum kami sebelumnya belum selesai, masih akan terus. Tapi untuk sementara kami akan menyampaikan hasil temuan awal kami terkait dengan pemantauan dan penyelidikan kasus pembunuhan dan mutilasi 4 warga yang melibatkan anggota TNI di Kabupaten Mimika. Sebagaimana tempo hari kami sampaikan, tim kantor perwakilan kami dipimpin oleh Saudara Fritz Ramande dan Saudara Melki juga itu sudah duluan kami tugaskan untuk melakukan investigasi, pemantauan dan pendidikan ke tempat-tempat lain. Selanjutnya kemudian tim itu diperkuat oleh Pak Anam dan juga ada beberapa staf dari Jakarta. Nah, sampai hari ini ada berbagai laporan-laporan yang sudah bisa kami sampaikan dan tentu saja nanti kami akan mendalami lagi, meneruskan lagi investigasi berikutnya sampai kebetulan tuntas ya. Teman-teman sekalian, sebagaimana tadi kami sampaikan, peristiwa ini tentu saja luar biasa ya, memilukan bagi tidak saja keluarga korban, tapi juga masyarakat di Mimika secara khusus dan juga masyarakat Papua. Nah, tetapi karena kita ini mungkin lebih banyak mempublikasikan atau membaca berita yang terkait dengan peristiwa di Jakarta, sehingga kemudian kita kehilangan banyak momen untuk menyampaikan kepada publik bahwa juga ada peristiwa yang sebetulnya ini luar biasa menyakitkan, memilukan, terutama bagi korban karena terjadi pembunuhan dan mutilasi terhadap 4 warga terlibat anggota TNI di Kabupaten Mimika. Komnas dengan tim kantor perwakilan kemudian diperkuat oleh tim kantor Jakarta yang dipimpin Pak Khairul Anam, kemudian mencoba mendalami, meminta keterangan, alat bukti dan lain-lain. Tentu saja juga berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan kepolisian, Polda Papua, Polres, kemudian juga Kodam, dan juga jajaran TNI di bawah itu, dan POM-nya juga, karena dalam berbagai peristiwa, berbagai hal ini terkait dengan institusi-institusi tersebut. Ya. Tapi tentu saja semua kami lakukan parsial sebagaimana tugas dengan Undang-Undang 39 1999. Saya kira itu ya. Bagaimana nanti ini akan kami mintakan Pak Anam dan Pak BK untuk menyampaikan secara singkat hasil-hasil sementara. Saya kira ini penting nanti untuk dipublikasikan pada masyarakat luas bahwa peristiwanya ini luar biasa memilukan ya, terutama bagi keluarga korban. Persilakan dulu Pak BK ya. Silakan Pak BK. Iya, terima kasih Pak Ketua. Selamat sore kawan-kawan. Salam sehat. Ya, mengulang sebentar apa yang tadi disampaikan Pak Ketua. Jadi pada tanggal 2 sampai 4 September 2022, Komnas HAM Kantor Perwakilan Papua memang kemudian mengunjungi TKP dan kemudian juga menyaksikan rekonstruksi peristiwa yang ada di Timika yang dilakukan oleh teman-teman TNI dan juga kepolisian. Setelah itu pada tanggal 12 sampai 16 September 2022, tim pemantauan dan penyelidikan yang dipimpin Pak Anam melakukan proses yang kira-kira hampir sama dan juga meminta keterangan para terduga pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi 4
warga Papua tersebut begitu. Dan saya akan membacakan rangkuman atau poin-poin penting dari keseluruhan proses yang dilakukan oleh Komnas HAM. Nanti kawan-kawan juga akan dapat rilisnya ya. Jadi yang pertama adalah proses pemantauan dan penyelidikan. Yang pertama dilakukan adalah peninjauan lokasi. Jadi kami langsung meninjau lokasi pembunuhan yang terletak di lahan kosong di SP1 Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua. Jadi malam hari memang ya, lokasinya sepi dan tidak ada penerangan lampu. Kemudian juga meninjau langsung lokasi mutilasi. Proses mutilasi dilakukan di Jalan Lama Lokpon yang sudah lama tidak digunakan oleh masyarakat. Jadi berdasarkan tinjauan lokasi masih ditemukan sisa potongan karung yang digunakan untuk memasukkan bagian tubuh jenazah korban. Jadi ini temuan-temuan langsung yang ada di lapangan, tetapi sudah tidak ditemukan lagi ada bekas darah di lokasi. Meninjau langsung lokasi penghilangan jenazah. Berdasarkan tinjauan lokasi penghilangan jenazah dilakukan di Kampung Pigapu, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika. Diketahui bahwa pelaku melempar semua karung berisi jenazah korban ke sungai Kampung Pigapu. Jadi dimasukin ke karung dan kemudian dilempar ke sungai. Karungnya. Terus kemudian mengikuti proses rekonstruksi. Jadi tim Komnas HAM RI perwakilan Papua hadir langsung dalam proses rekonstruksi pada hari Sabtu 3 September 2022. Jadi kemudian rekonstruksi menghadirkan 9 pelaku dengan mempraktikkan 50 adegan di TKP termasuk yang disebut sebagai mako begitu. Ini mako ini kayak sebenarnya tempat berkumpulnya para pelaku untuk juga melakukan bisnis begitu. Ada beberapa adegan dalam rekonstruksi yang kemudian mengarahkan pada peran Saudara Roy Martin Howai yang sampai saat ini statusnya masih DPO dari pihak kepolisian. Itu kira-kira proses yang pertama yang dilakukan dalam pemantauan dan penyelidikan, jadi peninjauan lokasi. Yang kedua adalah permintaan keterangan dan informasi. Hingga laporan ini disusun, tim pemantauan dan penyelidikan telah memeriksa 19 orang saksi yang terdiri dari penyidik Polres Mimika, Satgas Polda Papua, penyidik Puspomat, penyidik Pomdam 17 Cendrawasih, penyidik Subdempom Mimika, penyidik Satgasus Polda Papua, penyidik Polres Mimika, keluarga keempat korban. Jadi kami sudah meminta keterangan dari keluarga dari 4 korban yang ada. Terus kemudian 6 orang pelaku anggota TNI dan 3 orang pelaku sipil. Jadi kan ada 10 ya, ada 10, 6 anggota TNI dan 3 warga sipil. Satunya Saudara Roy masih DPO sampai saat ini. Nah, dari pihak kepolisian pada pokoknya menerangkan antara lain soal kronologi peristiwa dan detail dari tempat kejadian peristiwa atau TKP. Kemudian juga informasi terkait kondisi dan luka pada jenazah korban. Informasi proses pencarian korban dan identifikasi korban. Jadi ini soal proses-proses yang dilakukan oleh kepolisian. Kemudian juga ini yang penting saya kira menjadi highlight dari Komnas adalah informasi dugaan penyiksaan, kekerasan dan perlakuan merendahkan martabat manusia sampai hilangnya nyawa. Jadi ada dugaan penyiksaan, kekerasan dan juga perlakuan lain yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Ini kalau kawan-kawan membaca Convention Against Torture
Di sana, intinya di sana. Terus kemudian bagaimana proses penegakan hukumnya? Yang lain adalah kami mendapat juga bukti komunikasi dan kesesuaian terhadap perencanaan. Artinya ada bukti-bukti yang didapat dari handphone dan kemudian memang ada dugaan perencanaan. Kemudian informasi juga salah satu pelaku mengenal baik setidaknya dengan salah satu korban. Dari TNI pada pokoknya menerangkan antara lain soal informasi pelaku anggota TNI memiliki catatan pelanggaran disiplin. Jadi sebelum peristiwa mutilasi ini, pelaku juga ada yang sudah mendapat atau kemudian memiliki rekor buruk lah gitu soal pelanggaran disiplin. Terus juga ada informasi pelaku anggota TNI memiliki senjata rakitan. Juga ada informasi adanya praktik penjualan amunisi oleh anggota Brigif R20-IJK-3 pada tahun 2019. Tetapi informasi ini ada jual beli amunisi ini sudah ada proses penegakan hukumnya oleh TNI. Terus kemudian juga informasi soal proses penegakan hukum yang dijalankan oleh TNI. Terus kemudian kami juga meminta keterangan keluarga korban seperti yang kami tadi sampaikan. Pada pokoknya menerangkan antara lain adanya komunikasi terakhir keempat korban dengan keluarga. Kemudian latar belakang keempat korban dan keluarga menolak adanya pelabelan korban sebagai simpatisan atau anggota KKB, kelompok kriminal bersenjata. Jadi keluarga korban menolak kemudian pelabelan korban sebagai simpatisan atau anggota KKB. Kemudian juga menerangkan informasi terkait proses rekonstruksi. Terus juga menginformasikan soal tujuan dari keempat korban itu pergi ke Kabupaten Mimika. Korban ini dari Duga, asalnya dari Kabupaten Duga, terus kemudian dia pergi ke Kabupaten Mimika, dan ini saya kira juga jaraknya cukup jauh gitu ya. Dan kemudian menginformasikan kepada tim Komnas apa maksud dan tujuannya. Kemudian bagaimana mereka juga mencari korban dan mengidentifikasi korban. Adanya tuntutan pihak keluarga tentang proses hukum yang sedang dijalankan dan pihak keluarga menuntut hukuman mati. Jadi keluarga menuntut hukuman mati dan proses peradilannya dilakukan di Mimika. Ini permintaan korban ya, bukan dari Komnas begitu. Kemudian pelaku anggota TNI pada pokoknya menerangkan antara lain adanya hubungan atau rekanan kerja antara pelaku sipil dengan pelaku anggota TNI. Kemudian pola komunikasi antara pelaku termasuk berkaitan dengan perencanaan. Pola komunikasi pelaku dengan korban, terus juga menerangkan adanya senjata rakitan yang dimiliki oleh salah satu pelaku anggota TNI. Peranan masing-masing pelaku yang menginisiasi tindakan tertentu dan penentuan lokasi. Jadi ada yang kemudian merencanakan di mana lokasinya, bagaimana membuangnya dan yang lain sebagainya. Kemudian kronologi peristiwa dan detail lokasi TKP tadi sudah kami sampaikan di awal. Kemudian juga adanya dugaan kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia sampai hilangnya hak hidup. Komunikasi antara pelaku setelah peristiwa dan juga adanya berbagai upaya obstruction of justice. Jadi ini ada upaya juga untuk menghilangkan barang bukti dan yang lain sebagainya. Kemudian adanya pembagian uang bagi para pelaku dari hasil tindakan kejahatan yang dilakukan. Bagian terakhir dari permintaan keterangan adalah pelaku sipil yang pada pokoknya menerangkan antara lain hubungan antara pelaku sipil dengan pelaku anggota TNI. Terus kemudian pola komunikasi antara pelaku termasuk yang berkaitan dengan perencanaan. Pola komunikasi pelaku dengan korban. Terus kemudian pelaku sipil juga menerangkan adanya informasi tentang senjata rakitan yang dimiliki oleh salah satu pelaku anggota TNI.
mendapatkan informasi peranan masing-masing pelaku yang menginisiasi tindakan tertentu dan penentuan lokasi. Ini kaitannya dengan perencanaan tadi. Kemudian pelaku sipil juga menerangkan atau mendapatkan informasi bahwa saudara Roy Martin Hoai bukan aktor utama dalam peristiwa tersebut. Kemudian mendapatkan informasi kronologi peristiwa dan detail lokasi TKP. Kemudian adanya dugaan kekerasan. Terus kemudian informasi komunikasi antara pelaku dengan setelah peristiwa dan adanya berbagai upaya obstruction of justice. Dan juga pembagian uang dari para pelaku dari hasil tindakan kejahatan yang dilakukan. Jadi ada informasi yang sama yang kemudian kami peroleh baik dari pelaku TNI maupun juga dari pelaku sipil. Tapi sekali lagi ini adalah proses awal, begitu, proses awal, dan kami akan terus mengembangkan proses pemantauan dan penyelidikan ini sampai selesai, kira-kira begitu. Nah, untuk temuan dan analisa, silakan Pak Anam untuk menyampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini di kita juga tadi seperti dibilang oleh Pak Taufan, ada teman-teman perwakilan Papua. Tadi ada Pak Melki, terus baru bergabung ada Pak Fritz sebagai Kepala Perwakilan Papua. Ya, dari berbagai keterangan yang kita ambil dari berbagai pihak tadi, ada beberapa temuan dan analisis atas fakta. Walaupun ini masih awal, tapi temuan dan fakta ini cukup solid, gitu ya. Yang pertama adalah perencanaan pembunuhan dan mutilasi. Jadi sejak awal memang ada perencanaan pembunuhan dan mutilasi ini. Ya, perencanaan sudah dilakukan beberapa kali oleh para pelaku, sempat terjadi penundaan waktu pertemuan dengan korban. Jadi sempat terjadi harusnya ketemu tanggal 20, terus geser tanggal 22. Jadi itu memang direncanakan gitu. Slide yang foto-foto aja coba. Nah, salah satu tempat perencanaan di sini. Ini salah satu tempat perencanaan di sini, ya, rapat di yang ada atapnya itu, yang ini. Yang berikutnya adalah, dan ini penting, pengawasan senjata. Pengawasan senjata dan adanya senjata rakitan. Jadi memang salah satu pelaku anggota TNI tersebut memiliki senjata rakitan dan diketahui oleh pelaku berpangkat mayor. Artinya atasannya juga mengetahui. Terus di samping itu, ada pada tahun 2019 silam pernah diungkap adanya penjualan amunisi oleh anggota Brigif tersebut. Jadi memang soal senjata, amunisi, senjata rakitan ini penting. Dan ini jadi temuan karena memang bagi kami juga pertanyaan besar, kenapa anggota TNI memiliki senjata rakitan. Senjata rakitan yang diduga diproduksi di Bandung. Itu dengan sekian jumlah amunisinya yang sekarang sudah disita oleh teman-teman kepolisian. Yang berikutnya adalah saudara Roy Martin Hoai bukan aktor utama. Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti lainnya, kuat dugaan bahwa Martin Hoai itu bukan pelaku utama. Jadi banyak pembicaraan di Papua sana, di Timika sana yang masyarakat menangkapnya salah satu berbagai keterangan itu macet di Roy Martin ini. Kok kesannya dia mau dijadikan pelaku utama? Bukan. Jadi Roy Martin ini bukan pelaku utama. Dia bagian dari pelaku saja. Dan memang penting bagi anggota kepolisian segera untuk melakukan penangkapan terhadap Roy Martin. Biar apa? Biar terangnya peristiwa ini semakin lama semakin terang. Berikutnya, pelaku mengenal korban. Jadi berdasarkan hasil temuan faktual diketahui bahwa salah satu pelaku mengenali korban dan pernah bertemu. Jadi memang kenapa kami juga meyakini bahwa ini ada perencanaan di samping tempat perencanaan dan sebagainya, termasuk juga diakui, termasuk juga titik temunya ditentukan di mana dan sebagainya,
Ya salah satunya adalah sebelumnya memang ada pertemuan antara pelaku sama korban, ada perkenalan di sana. Yang berikutnya adalah pilihan kekerasan dengan mutilasi. Jadi pelaku sengaja melakukan mutilasi untuk menghilangkan jejak. Jadi tindakan mutilasi adalah tindakan menghilangkan jejak. Apalagi kalau dalam keterangannya yang kami dapat juga disiapkan karung, disiapkan batu untuk supaya dia dicemplungin ke sungai, tenggelam, pemberat batu untuk pemberat sehingga jenazah tidak naik ke permukaan. Nah, itu jadi pilihan kekerasan dengan mutilasi itu untuk menghilangkan jejak. Nah, dalam konteks ini juga berdasarkan pola kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan martabat serta keterangan saksi, diduga bahwa tindakan yang dilakukan oleh para pelaku bukan yang pertama. Jadi tidak dari dalam berbagai contoh-contoh kasus misalnya terkait tindakan mutilasi dan sebagainya itu biasanya pelakunya tidak melakukan hal tersebut adalah tindakan pertama, bukan. Jadi ada tindakan sebelumnya. Yang ini memang harus ditindaklanjutin, didalemin oleh penegak hukum, khususnya teman-teman kepolisian. Terus adanya hubungan dan rekanan kerja antara pelaku sipil dengan pelaku anggota TNI. Berdasarkan tinjauan lokasi, ya terdapat drum untuk penampungan solar dan grup WhatsApp terkait bisnis solar tersebut. Foto yang tadi dong. Nah, itu dia. Jadi ini di tempat tadi ada 23.000 tambah satu yang kecil sekali sekitar 5.000 juga 28.000 solar. Nah, kenapa solar? Karena ternyata tempat ini dekat juga dengan pelabuhan, dengan kapal-kapal laut yang juga membutuhkan solar. Jadi kita temukan memang ada rekanan bisnis ya, terkait solar, ya. Itu tidak hanya drum-drum ini di tempat lokasi mereka rapat dan sebagainya, tapi juga grup WhatsApp yang di dalam grup WhatsApp itu juga membicarakan soal bisnis solar ini. Nah, atas berbagai hal di atas, yang pertama, Komnas HAM Republik Indonesia mengecam tindakan yang dilakukan oleh para pelaku yang melukai nurani dan merendahkan martabat manusia. Oleh karenanya, para pelaku harus dihukum seberat-beratnya, termasuk pemecatan dari anggota TNI. Jadi kalau soal pemecatan ini kami setuju dengan Pak Kasat, ya, yang jauh-jauh hari dia bilang, ini harus pecat aja. Jadi memang ini merendahkan nurani kita sebagai manusia, ya, merendahkan kita sebagai manusia yang beradab. Tindakan pelaku ini. Nah, kita minta memang dihukum seberat-beratnya. Kalau keluarga korban mintanya dihukum mati. Kalau kami dihukum seberat-beratnya dan segera dipecat. Yang berikutnya adalah Komnas HAM RI menghimbau kepada masyarakat untuk mendukung upaya penegakan hukum dengan memberikan kesaksian dan mendorong adanya pengadilan koneksitas yang dilaksanakan di wilayah hukum Kabupaten Mimika secara adil dan transparan demi tegaknya hak atas keadilan korban dan jaminan supaya peristiwa yang sama tidak berulang kembali. Nah, ini berulang kali sebenarnya disampaikan oleh keluarga korban maupun oleh masyarakat di sana, oleh komunitas hak asasi manusia, termasuk juga oleh advokatnya, pendamping hukumnya, bahwa memang pengadilannya harus di Mimika, ya, agar bisa diakses, agar transparan dan memungkinkan mereka untuk menyaksikan langsung. Jadi kalau di Jayapura, apalagi di Makassar terlalu jauh. Dan kami juga menyarankan, ya, mendorong gitu untuk dilakukan koneksitas. Dan ini pengadilan koneksitas adalah sesuatu yang sifatnya legal dan bisa dilaksanakan. Apalagi ini ada pelakunya juga ada dari sipil, terus ada dari TNI, korbannya juga ada dari sipil. Nah, ini penting soal koneksitas ini. Ya, kami berharap memang Pak Panglima TNI, Kasat mendorong penegakan hukum ini secara koneksitas. Yang berikutnya, Komnas HAM
RI mendorong pendalaman kasus ini dengan pendekatan scientific crime investigation, khususnya terkait jejak digital. Oleh karenanya meminta para pihak untuk mendalami jejak digital masing-masing pelaku, baik dalam komunikasi, sosial media maupun pendekatan digital yang lainnya. Nah, hampir semua handphonenya pelaku sudah disita ya oleh masing-masing pihak, yang sipil oleh kepolisian, yang TNI oleh POM. Nah, kami berharap sebenarnya ini ada koordinasi, karena kalau nggak dibuka masing-masing secara transparan, termasuk juga ke kami, ya tidak akan bisa menghasilkan terangnya peristiwa dan merumuskan siapa yang bertanggung jawab dan apa background-nya. Jadi membuka HP ini penting. Nah, kemarin kami sudah ingatkan waktu kami ke sana, ya kami juga ditunjukkan ada HP-nya salah satu pelaku, tapi dari sipil, yang dari TNI belum ditunjukkan. Oleh karenanya ini penting, ya, pendekatan saintifik untuk kasus ini, karena masing-masing HP menunjukkan peranan masing-masing pelaku tersebut. Di sisi yang lain, kami juga mendapatkan informasi bahwa beberapa pembicaraan juga untuk dihapus. Nah, itu kan bisa dibuktikan hanya dengan ya pendekatan saintifik. Nah, kalau dia ditarik ya, ada puslapor dan sebagainya, itu akan kelihatan apa yang dihapus, kapan dihapus, untuk apa dihapus dan sebagainya. Yang berikutnya adalah Komnas HAM RI mendorong adanya evaluasi dan pengawasan terhadap Brigif R20-IJK-3. Hal ini terkait bisnis anggota, kepemilikan senjata rakitan, dan catatan beberapa kasus sebelumnya terkait jual beli amunisi. Jadi brief tersebut memang kalau di kami, khususnya di teman-teman kantor perwakilan kami di Papua, itu memiliki beberapa kasus terkait rekam jejak ini. Ya, kalau yang kasus ini sendiri, ini terkait rekam jejak itu sejak tahun 2021 itu ada kasusnya. Terus kami kemarin juga dapat informasi tahun 2019 juga ada rekam kasusnya. Terus kami sendiri kemarin melihat langsung senjatanya, ya, yang dimiliki oleh salah satu anggota Brigif itu, yang ternyata senjatanya rakitan. Oleh karenanya penting untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap Brigif tersebut terkait macam-macam itu, termasuk bisnis solar itu. Ya, kita yakin Pak Panglima, Pak Kasat, Pak Pangkostrat itu mendukung penuh TNI yang profesional. Salah satunya memang menjauhkan dari hal-hal yang sifatnya jauh dari hukum, melanggar hukum kayak bisnis solar ini. Termasuk juga kepemilikan senjata rakitan yang tentu saja itu tidak boleh dimiliki oleh siapapun di negeri ini. Nah, yang terakhir, Komnas HAM mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bekerjasama dengan baik, khususnya keluarga korban, pendamping hukum, DPR Papua, Kodam 17 Cendrawasih, Polda Papua, Puspom TNI AD, Puspom 17 Cendrawasih, Polres Mimika, Subdempom Mimika, yang sudah memberikan akses informasi, keterangan, dan bukti-bukti lainnya yang dibutuhkan dalam proses pemantauan dan penyelidikan ini. Jadi kami juga dibukakan pintu lebar-lebar oleh Pak Pangdam, oleh petugas juga oleh Puspom TNI AD yang ada di Mimika untuk meminta keterangan langsung kepada para pelaku dari TNI. Begitu pula oleh Pak Kapolda, kami juga dibukakan pintu untuk bisa memeriksa langsung pelaku-pelaku yang dari sipil yang ada di bawah penguasaan Polres Mimika. Oleh karenanya kami terima kasih untuk itu semua. Cukup. Terima kasih. Pak Prits, ada yang mau ditambahkan? Pak Prits atau Pak Melki, silakan. Ya, Pak Prits, silakan kalau ada mau ditambahkan. Cukup Pak Ketua, sudah disampaikan secara jelas oleh Pak Anam, Pak ABK, dan Pak Ketua sendiri. Sudah sangat terang benderang. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Sekali lagi juga kami ucapkan terima kasih sudah buat kami terkejut semua di sini dengan suaranya. Tapi Melki, ada yang mau ditambahkan? Cukup Pak Ketua.
Ya, jadi dari investigasi kami memang kalau yang soal jual beli bahan bangunan tidak ditemukan. Jadi lebih pada bisnis yang solar tadi gitu ya. Ada di situnya gitu. Tapi ini kan baru di awal ya. Kami terus akan mengembangkan itu. Terus yang kedua soal perencanaan gitu ya. Soal perencanaan ini kan ya tidak sebagai spontanitas. Artinya apa? Ini waktunya sudah berubah. Gitu ya. Waktunya sudah berubah. Terus kemudian juga polanya juga tidak seperti yang pola-pola pembunuhan spontanitas, karena ini ada 4 orang dan itu semuanya dimutilasi. Dan ini kan juga saya kira butuh waktu dan butuh perencanaan sampai kalau kita ngomong soal psikologi, soal mentalnya ini juga menjadi penting dan ini bukan bagi spontanitas, plus juga mutilasi untuk menghilangkan jejak begitu. Baik identitas korbannya maupun juga pelakunya. Ini saya kira itu untuk jawab itu. Nah, soal apakah pelanggaran HAM yang berat atau bukan, belum. Ini sekali lagi ini baru di awal. Ini kita akan masuk lagi ke soal-soal yang mungkin lebih detail lagi, gitu ya. Mungkin juga akan terungkap soal motivasi, soal bagaimana perencanaan ketika sudah mulai sidang. Apalagi kan sekarang ini sudah mulai katanya sudah akan disiapkan di Makassar, tapi Komnas HAM mendorong untuk tadi soal koneksitas dan kemudian mungkin di Mimika, sehingga masyarakat saya kira penting juga untuk dihormati tuntutannya, keluarga korban juga dihormati tuntutannya, dan yang terpenting adalah secara terbuka, sehingga prosesnya seperti apa, fakta-faktanya, sampai kemudian bagaimana perencanaannya bisa diketahui semua. Saya kira itu, mungkin ditambah Pak Anam, silakan. Ya, terkait tadi yang soal bahan bangunan itu, sebenarnya di laporan ini kami fokus pada pelakunya, bahwa betul ada cerita dari korban, terutama AL ya, Arnold Lokbire, itu memang background-nya adalah orang yang suka membangun, termasuk juga membangun gereja dan sebagainya. Ya, kami juga dikasih keterangan sama keluarga korban bahwa salah satunya memang waktu itu banyak membeli bahan bangunan. Nah, cuman di laporan sementara ini kami masih fokus pada pelaku kayak apa. Oleh karenanya memang untuk membuat terang benderangnya peristiwa ini, salah satu yang harus dilakukan adalah membuka semua HP-nya. Ya, membuka semua HP-nya, baik khususnya HP pelaku ini. Ya, kan kita tahu dari keterangan misalnya ada WhatsApp yang berhubungan dengan jual beli solar, ada WhatsApp yang berhubungan dengan yang lain. Kami mencatat beberapa grup WhatsApp di antara para pelaku ini, baik anggota TNI maupun masyarakat sipil di sana. Nah, itu harus dibuka sehingga kita tahu terang benderangnya peristiwa ini. Tapi kalau kita melihat karakter kasusnya, ya, terutama soal solar yang banyak, rapatnya di tempat-tempat itu dan sebagainya, ya memang kecenderungan dari ini memang ya soal bisnis. Jadi makanya kita tekankan pelaku ini punya rekanan bisnis antara TNI sama sipil. Makanya penting untuk kami mendorong adanya evaluasi ya brigif tersebut biar tidak terjadi di kelak kemudian hari. Nah, begitu. Jadi titik tekannya di sini soal pelaku. Terus apakah sudah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat ataukah tidak? Kami sedang mendalaminya. Ya. Apakah tindakan itu institusional ataukah bukan? Nah, kalau bukan ya pastinya bukan pelanggaran HAM yang berat. Tapi kalau institusional ya pastinya akan pelanggaran HAM yang berat. Nah, ini kami sedang lacak, makanya penting bagi kami untuk mengakses HP-HP itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ini nggak kalah pentingnya adalah tadi soal penyiksaan. Kenapa Komnas HAM melihatnya ini penyiksaan? Jadi kita detail itu melihat
kapan waktu penembakan, ya, kapan waktu meninggalnya, ya, terus kapan waktu dia dibawa ke tempat, naik ke yang ini, yang apa, terus turun. Sebelum itu, terus, nah, bukan, lagi, yes, sir. Nah, di ini yang sini, yang ini pertemuan kedua. Tembakan dan bacok. Dari itu, kapan sampai waktunya menjual dan sebagainya. Di jalan ini, sebelah ini, tempat mutilasi lumayan jauh. Nanti ada ini maka ada ya. Ini makanya ada di cerita. Kalau ini Anda ya masih menandakan walaupun pendek begitu hidup. Ya, ketika di bawah itu hidup terus ditusuk lagi, bukan dimutilasi ya, tapi ditusuk pakai senjata apa namanya tajam gitu. Nah dari proses itulah kami melihatnya memang indikasi penyiksaan itu ada. Jadi ini ada penembakan, ada pakai senjata tajam, ya, terus sampai ada mutilasi. Foto yang berikutnya coba. Di sini dan tadi yang mutilasi itu terlalu dibuang kan di sini. Berat. Pakai berat. Jadi mereka di dalam yang mutilasi itu dimasukkan ke karung, diambilin batu untuk pemberat, dibawa ke mobil, berhenti mereka di sini. Ya, dibuanglah jenazah itu di sini. Baik, ada lagi? Cukup ya? Yuk, makasih. Banyak. Sebelum menutup, ya ini juga kami, jadi tim ini ya sekarang Pak Pris juga sedang kerja lagi, itu juga melakukan pemantauan atas kasus TNI Yonif Raider 600 di Bade, Kabupaten Mapi, yang korbannya satu orang warga sipil tewas dan satu lagi cedera ya, atau sekarang. Jadi pada saat yang tidak terlalu lama juga terjadi lagi, meskipun mungkin motifnya, modusnya berbeda. Nah, sekali lagi ini menjadi perhatian yang serius buat berbagai pihak di Papua, berseluruh tokoh-tokoh masyarakat di sana, lembaga gereja, lembaga adat dan lain-lain sangat peduli dengan kasus ini karena bagi kita semua ini satu peristiwa yang sangat memilukan dan juga merendahkan martabat manusia. Apalagi sekarang ini semua pihak sebetulnya sedang mendukung satu proses perdamaian yang diinisiasi oleh Komnas HAM. Mudah-mudahan nggak mengganggu proses damai, akan jalan terus. Tapi ya penegakan hukum yang seadil-adilnya itu tentu saja menjadi perhatian semua pihak. Dan kami sudah mendapatkan komitmen dari seluruh petinggi TNI termasuk pemerintah untuk juga betul-betul kita ada tim nanti yang dipimpin Pak Amir ya, Pak Amiruddin, dia yang kita tugaskan untuk melakukan atas proses persidangan, dan sebelum itu juga Pak Amir sudah melakukan kajian dengan mengundang banyak ahli dari berbagai universitas ya untuk tidak saja memastikan proses hukumnya bisa berjalan baik, tapi juga kita menginginkan semua pihak berkontribusi sehingga betul-betul ada keadilan ya. Walaupun tentu saja sejak awal ada tanggapan respon dari banyak pihak yang mempertanyakan kenapa hanya satu orang dan lain-lain ya. Saya mungkin ingin sampaikan sedikit yang orang banyak tidak tahu. Ketika saya
Anam ini bertemu dengan Komisioner Tinggi HAM PBB di Dewa, kami sendiri juga kaget ketika beliau mengapresiasi. Kami sendiri kan sebenarnya merasa belum sepenuhnya terduga pelaku yang kami kasihkan itu dijadikan tersangka. Tapi ternyata respon dari PBB itu justru mengapresiasi. Kira-kira 1,5 bulan setelah itu, saya kurang tahu ingat persis ya, staf-staf dari Komisioner Tinggi HAM PBB ini datang ke Komnas HAM yang menerima saya dan Pak BK, menyampaikan kembali bahwa mereka mengapresiasi. Kami terus terang surprise, kaget. Gitu. Tapi ketika kami dengarkan pendapat mereka, masukan mereka, mereka katakan setelah sekian belas tahun tidak ada satupun hasil penyidikan Komnas HAM yang kemudian masuk ke pengadilan, langkah ini adalah langkah maju untuk mereka. Jadi jangan buru-buru kecewa, tapi jadikanlah langkah ini sebagai langkah awal bagi penegakan hukum di Indonesia, terutama untuk kasus-kasus penyelesaian pelanggaran HAM yang berat itu, supaya ada langkah yang lebih progresif. Jadi maksud mereka mengapresiasi itu karena sekian belas tahun belum ada. Ini meskipun belum sepenuhnya memenuhi harapan kita, terutama harapan para korban dan keluarga korban itu, ini langkah maju yang harus kita dorong, kita apresiasi dalam rangka kita dorong lebih progresif lagi ke depan. Itu kira-kira yang kalau ada hal-hal yang dalam kita merasa ada yang itu misalnya tentu kita akan sampaikan masukan-masukan kita. Silakan Pak BK, mau tambahkan? Iya, tambahan sedikit saja. Ini terkait yang paniai, jadi saya akan bicara soal korban. Jadi saya kira untuk negara menjamin keselamatan korban dan juga perlindungan korban dari intimidasi, ancaman, dan yang lain sebagainya, nantinya korban atau keluarga korban atau saksi itu kemudian menjadi ketakutan dan tidak menceritakan atau memberi kesaksian peristiwa yang sebenarnya terjadi. Dan itu kan kemudian juga saya kira menjadi presiden buruk bagi proses pengadilan HAM setelah sekian lama tidak ada. Jadi saya kira negara penting untuk memastikan jaminan keselamatan kepada korban, keluarga korban maupun saksi-saksi yang akan dihadirkan pada proses pengadilan yang ada. Itu salah satu indikator dari pengadilan yang fair begitu. Dan itu ya kami akan tutup untuk yang kasus penyidikan ini. Itu ada pertanyaan soal Papua. Iya, ini ada pertanyaan nggak tahu dari Humas. YouTube, ya. Kalau yang pertama sudah saya jawab tadi soal penyiksaan, yang kedua pihak TNI mendorong kasus ini segera disidangkan di Makassar dan Papua. Bagaimana cara agar kasus ini diadili di pengadilan negeri, bukan di pengadilan militer? Salah satu caranya adalah memang koneksitas. Ya, koneksitas itu penting karena satu memang faktualnya melibatkan dua hal. Ya, pertama anggota TNI, yang kedua memang masyarakat sipil. Ya, pelakunya juga demikian. Walaupun korbannya di masyarakat sipil. Ada baiknya memang menunjukkan bahwa ada komitmen kemanusiaan, dibukalah koneksitas ini. Menurut saya koneksitas adalah jalan yang terbaik. Kenapa jalan yang terbaik? Karena akan diuji nanti, semua pekerjaannya diuji. Misalnya ya soal susahnya memperlakukan HP secara saintifik tapi legal. Ya, saintifik legal itu kan punyanya kepolisian, lapor. Nah, kalau ini koneksitas, ya polisi bisa langsung ya melakukan itu satu. Yang kedua, karena ini pengadilannya nanti di pengadilan negeri, ya walaupun mix gitu, tapi di pengadilan negeri itu secara psikologi masyarakat di sana itu bisa langsung melihat langsung peristiwanya, bagaimana gelar sidangnya, dan yang paling penting karena ini juga permintaan dari keluarga korban, itu koneksitas dilakukan di Mimika, itu artinya kesempatan orang untuk bersaksi juga mudah. Ya, paniai misalnya di Makassar, itu orang paniai, terus ke Makassar itu kan juga berat. Nah, pengalaman kendala teknis seperti itulah jangan juga terjadi di mutilasi ini. Nah, kalau memang rasionalitasnya memang di Mimika plus dilakukan dengan cara koneksitas, dan itu pilihan terbaik
untuk mewujudkan dan menghormati hak asasi manusia dan menunjukkan bahwa kita punya nilai-nilai kemanusiaan yang sama. Karena perilaku pelaku ini adalah perilaku yang sangat-sangat tidak beradab. Terima kasih. Terima kasih. Cukup ya. Oke, sekali lagi terima kasih pada Pak Prits, Kakak Melki, dan juga rekan-rekan kantor perwakilan Papua ya atas kerja keras selama ini. Juga kepada rekan-rekan media, terima kasih banyak atas kehadiran semua dalam undangan konferensi pers sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua.